Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitkina Akila dengan NIM 250705004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada angka algoritma dan pemrograman. Langsung saja untuk soal nomor pertama. Jelaskan perbedaan antara interpreter dan compiler dalam penerjemahan kode program. Interpreter menerjemahkan kode program baris per baris, tidak seperti penerjemahan langsung, membaca satu baris kemudian langsung diterjemahkan. Contoh bahasanya itu ada bahasa Python dan JavaScript. Kelebihannya, jika ada error, maka akan lebih mudah diketahui di mana letak errornya dan mudah untuk diperbaiki. Karena jika ada terdapat error, maka dia akan berhenti. Proses eksekusi programnya akan terhenti jika ada error. Jadi lebih mudah dideteksi di mana dapat error dan mudah untuk diperbaiki. Sedangkan compiler, dia menerjemahkan kode program secara keseluruhan sekaligus. Dia baca dulu semua kode programnya, baru kemudian dijalankan keseluruhannya. Contoh bahasanya itu adalah bahasa C dan bahasa C++. Kelebihannya, proses akan lebih cepat dibandingkan dengan yang interpreter. Karena compiler ini kan menjalankannya secara sekalian, jadi lebih cepat prosesnya. Sedangkan kekurangannya, jika ada bug atau error, akan lebih susah didapati dan susah untuk diperbaiki. Karena kita harus mencari dulu di mana letak kesalahannya. Nomor 2, dalam pemrograman, pemilihan tipe data yang tepat untuk sebuah variabel dianggap krusial. Mengapa seorang programmer tidak sebaiknya selalu menggunakan tipe data yang paling umum atau yang memiliki jangkauan terbesar? Misalnya, selalu menggunakan double untuk angka atau string untuk semua teks. Jelaskan dampaknya terhadap memori, performa, dan potensi kesalahan atau bug. Jadi, kesalahan pemilihan data dapat berdampak kepada 3 hal. Yang pertama, terhadap memori. Semakin besar jangkauan sebuah data ini, jangkauannya lebih luas, jika tipe datanya luas jangkauannya, maka dia akan memakan memori yang lebih banyak. Contohnya misalnya antara double dan integer. Double luas jangkauannya itu ukurannya sampai dengan 8 byte. Sedangkan integer hanya 4 byte. Jadi jika kita ingin menyimpan angka yang bilangan bulat, merupakan bilangan bulat, maka akan lebih baik kita menggunakan integer. Misalnya kita ingin menyimpan jumlah siswa. Jumlah siswa kan pasti bilangan bulat. Contohnya 3 siswa gitu. Jadi kalau kita menyimpannya di integer itu ukurannya hanya 4 byte. Sedangkan jika kita menyimpan di double itu sampai dengan 8 byte. Jadi akan lebih hemat jika menggunakan integer. Kemudian yang kedua dampaknya itu terhadap performa. Tipe data yang sederhana biasanya akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan yang memiliki jangkauan besar. Misalnya, kayak tadi integer akan lebih cepat dibandingkan dengan double. Yang ketiga, dampaknya terhadap bug atau error. Kesalahan pemilihan tipe data dapat menyebabkan kesalahan logika. Misalnya, jika kita tadi ingin menyimpan jumlah siswa dalam double, maka dia, misalnya kita ingin menyimpan 4 nih. Dia bisa membaca 3,9999. Kenapa? Karena double ini dia biasanya menyimpan desimal. Jadi ketika menyimpan angka bilangan 4, itu bisa terjadi, memungkinkan terjadinya kesalahan logika karena adanya kesalahan pada pembulatan. Jadi kesimpulannya, pilihlah tipe data yang sesuai dengan data yang ingin disimpan. Baik, nomor 3. Bayangkan Anda sedang merancang sistem untuk kasir sebuah toko buku. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 variabel yang Anda perlukan. Untuk setiap variabel, tentukan tipe data yang paling sesuai dan jelaskan alasan kuat mengapa Anda memilih tipe data tersebut dibandingkan tipe data lainnya. Yang pertama, variabel yang saya akan pilih adalah judul buku. Judul buku saya akan menggunakan tipe data string karena judul buku ini karena string dapat menyimpan data yang
teks bebas, sedangkan judul buku kan dia merupakan teks. Dia akan lebih cocok memang jika menggunakan string. Dan juga judul buku ini bisa lebih dari satu karakter, misalnya ada spasi, tanda baca, atau karakter lainnya. Jadi yang paling cocok menurut saya adalah string untuk menyimpan teks atau teks bebas. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dibeli. Jumlah buku yang dibeli saya akan menggunakan tipe data integer. Kenapa? Karena uh, jumlah buku pasti dalam bentuk bilangan bulat. Tidak mungkin ada 2,5 buku, 2,7. Pasti dia merupakan bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, pemilihan yang paling tepat menurut saya adalah integer. Kemudian tiga lagi, ada harga satuan, total harga, dan juga kembalian. Tiga-tiganya saya akan menggunakan tipe data desimal. Kenapa desimal? Karena desimal ini akan lebih uh, presisi untuk uang, akan lebih akurat dibandingkan dengan tipe data yang lain, agar tidak ada terjadinya kesalahan dalam pembulatan. Jadi biar hasilnya presisi dan tidak menguntungkan atau merugikan sebelah pihak saja. Jadi jangan sampai penjualnya rugi atau pembelinya yang rugi karena kesalahan pada pembulatan. Kemudian satu lagi mungkin tambahan saya akan menggunakan data Boolean untuk status member. Karena dia hanya memiliki dua nilai, true atau false. Oke lanjut. Maaf, tadi, oh ya sudah, nomor 4. Nomor 4, flowchart dan pseudocode adalah dua jenis penyajian algoritma. Menurut Anda, dalam situasi pengembangan perangkat lunak seperti apa, penggunaan flowchart lebih unggul daripada pseudocode? Dan sebaliknya, jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks kerja tim. Jadi flowchart ini kan penyajian algoritma dalam bentuk diagram. Dan ini akan lebih unggul dan cocok digunakan untuk presentasi atau pemula. Kemudian jika dalam tim, ini akan lebih cocok untuk tim yang antar divisi, maksudnya yang non-programmer, karena dengan visualisasi akan lebih mudah dipahami bagi non-programmer. Kelebihannya, dengan adanya visual, jadi akan lebih mudah dimengerti oleh semua orang. Kekurangannya, jika ada kesalahan, maka akan memakan waktu lebih lama untuk mengubahnya dan pembuatannya itu pun juga lebih lama. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode ini kan penyajian algoritma dalam bahasa yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi ini akan lebih cocok digunakan untuk implementasi langsung ke coding. Karena bahasanya itu dekat dengan bahasa pemrograman. Tapi tidak terikat dengan sintaksnya. Jadi untuk kerja tim ini akan lebih cocok digunakan untuk sesama programmer. Kelebihannya akan lebih mudah dibuat dan mudah diperbaiki, serta dekat dengan implementasi langsung ke dalam coding. Kekurangannya jika non-programmer akan susah dimengerti. Lanjut. Diberikan sebuah studi kasus, sebuah toko buku memberikan diskon berdasarkan total belanja. Ke total belanja lebih dari 200.000, diskon 15%. Ke antara 100.000 dan sampai 200.000, diskon 10%. Buatlah flowchart menggunakan flowgarithm untuk logika tersebut. Lalu jelaskan flowchart tersebut. Apa saja bagian kritis dalam flowchart Anda yang harus diperhatikan agar tidak terjadi celah keamanan. Baik, saya akan share flowchartnya. Pertama ada main, ini start, dalam bentuk oval ya, start. Kemudian ada ini namanya deklarasi,
Jika bisa memilih, saya akan, tapi lebih bagusnya menggunakan desimal ya, tapi integer juga bisa. Total belanja, diskon, dan total bayar. Ini ada 3 variabel yang digunakan. Kemudian sini input total belanja. Lalu ya ini ada percabangan. Jika total belanjanya di atas sama dengan 200.000, maka diskonnya 15% ya. Dan cara menghitung diskonnya itu total belanja dikali 15 per 100. 15 per 100 ini adalah persen. Jadi dibuat dalam kurung biar perhitungannya benar. Dilakukan dalam kurung dulu, baru kemudian dikalikan. Apabila total belanjanya bukan di atas 200.000, maka dicek lagi nih di sini. Apakah total belanjanya di atas sama dengan 100.000? Jika iya, maka dia akan mendapatkan diskon 10%, 10 per 100. Sini akan dihitung proses diskonnya. Kemudian jika false, total belanjanya berarti bukan di atas sama dengan 200.000 dan juga bukan di atas sama dengan 100.000. Berarti di bawah 100.000 ya. Diskonnya 0, dia tidak mendapatkan diskon. Kemudian sini akan dilakukan perhitungan total bayarnya ini setelah diskon. Total belanja dikurang dengan diskon. Output diskon, kita akan tulis dulu diskonnya berapa, kemudian baru output total bayar. Jadi di sini lengkap ada tulisan diskonnya berapa, total bayarnya berapa. Ini artinya berakhir. Jadi untuk 3 bagian kritis yang harus diperhatikan, pertamanya itu validasi input. Validasi input apa? Supaya user tidak supaya tidak memasukkan angka yang di bawah 0. Validasi input ini diperlukan agar tidak ada input di bawah 0 atau min ya, min, dan juga tidak dalam berbentuk tulisan. Jadi harus dalam berbentuk angka. Dan kemudian ada urutan logikanya. Jadi kita harus menggunakan yang di atas sama dengan 200 if total harga di atas sama dengan 200.000, maka diskonnya sebesar 15%. Karena apa? Jika kita menggunakan yang sama dengan di atas sama dengan 100.000 duluan, baru kemudian yang 200.000, dia akan terjadi kesalahan pada diskon. Jadi yang di atas 200.000 belanjaannya juga akan dihitung ke 10%. Karena tadi kita baru taruh yang di atas 100.000. Kemudian kita juga harus memperhatikan tandanya ya. Di atas sama dengan harus ada sama dengannya itu. Kenapa? Biar nilai yang masuk ke dalam kondisi itu tepat dan tidak salah. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 6. Struktur if else if, dan switch case atau map case atau case when sama-sama digunakan untuk pengambilan keputusan multi kondisi. Kapan Anda memilih untuk menggunakan switch case atau map case atau case when daripada if else atau if else if yang panjang? Jelaskan pertimbangan Anda dari sisi kode, performa, dan batasan dari masing-masing struktur. Saya akan memilih switch case untuk membandingkan hanya satu variabel dengan beberapa pilihan nilai tetap atau konstanta. Karena kalau dari sisi kode, switch case ini pada kondisi ini akan lebih singkat, rapi, dan mudah dipahami, mudah dilihat. Terus jika kita menggunakan if else atau if else if, itu akan lebih rumit dan sulit untuk dipahami. Karena kodenya akan panjang. Kemudian jika dari sisi performa, switch case ini pada kondisi tertentu
terutama pada kondisi seperti kita sebutkan tadi, membandingkan satu variabel dengan beberapa pilihan nilai tetap, dia akan lebih cepat dibandingkan menggunakan if else atau if else if. Akan tetapi dia punya batasannya, yaitu jika kondisinya rumit, seperti melibatkan range dan operator logika, maka ini akan lebih cocok menggunakan if else atau if else if. Karena dia akan lebih akurat, akan lebih uh, karena switch case ini tidak cocok untuk yang uh, kondisi yang rumit. Jadi kesimpulannya adalah uh, switch case digunakan untuk membandingkan satu variabel dengan beberapa nilai pilihan nilai tetap. Sedangkan switch case, sedangkan if else atau if else if digunakan untuk kondisi yang rumit seperti melibatkan range atau operator logika. Selanjutnya nomor 7, perulangan for dan while seringkali bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jelaskan skenario di mana penggunaan for secara konseptual lebih tepat dan skenario di mana while adalah pilihan yang lebih intuitif. Berikan contoh kasus untuk masing-masing. Jadi for ini digunakan untuk pengulangan yang sudah diketahui berapa kali pengulangan tersebut akan dilakukan. Misalnya kayak kita ingin mengurut, contoh kasusnya itu kita ingin mengurutkan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi kita buat kodenya for i in range 1 sampai 10, 1,10 print i. Maka kita sudah mengetahui, dia sudah mengetahui berapa kali pengulangan akan dilakukan dari 1 sampai 10. Berarti dia akan melakukan 9 kali pengulangan untuk mengurutkan angka 1 sampai dengan angka 10. Sedangkan while itu digunakan untuk perulangan yang belum tahu jelas berapa kali perulangan tersebut akan dilakukan. Jadi dia bergantung pada kondisi. Selama kondisi itu terpenuhi, maka dia akan terus menjalankan. Contohnya seperti game. Game akan terus berjalan, ulangan akan terus berjalan sampai pemainnya itu kalah atau logout. Nomor 8. Konsep infinite loop atau perulangan tak terbatas. Umumnya dianggap sebagai sebuah bug atau kesalahan. Namun, dapatkah Anda memberikan contoh situasi atau jenis program di mana infinite loop justru sengaja dibuat dan menjadi bagian penting dari arsitektur program? Jelaskan bagaimana cara mengolah infinite loop yang disengaja agar program tetap responsif. Oke, baik. Jadi, infinite loop ini tidak selalu bug, karena dia memang sengaja dibuat pada sebuah program untuk menjaga program tersebut tetap responsif dan terus berjalan. Contohnya itu seperti biasanya digunakan pada server. Contohnya kayak server Google. Dia akan terus berjalan karena dia harus selalu melayani user. Kemudian juga seperti game. Dia akan terus berjalan memberikan pelayanan terhadap pemainnya itu akan terus berjalan sampai gamenya itu kalah atau keluar logout. Begitu juga dengan ATM, dia akan terus selalu berjalan mulai dari transaksi input ATM-nya, konto ATM-nya, kemudian transaksi, kemudian setelah transaksi selesai dia akan menunggu input selanjutnya. Jadi pada kasus-kasus seperti ini emang infinite loop ini sengaja dibuat agar programnya itu tetap responsif dan berjalan. Kemudian ada di sini ditanyakan bagaimana cara mengelola infinite loop yang disengaja agar program tetap responsif. Jadi agar tetap responsif itu dia pertama kita bisa menggunakan kondisi luar. Misalnya if user sama dengan keluar. Jadi kalau misalnya user itu udah klik keluar, maka break gitu. Terus kemudian juga kita bisa menggunakan delay atau sleep. Ini agar beban CPU tidak terlalu berat sehingga
akan tetap aman gitu sistemnya, agar CPU-nya tidak berjalan terus-menerus. Terus yang terakhir juga ada namanya itu penanganan error. Jadi penanganan error ini perlu agar sistem tidak crash. Jadi penanganan hal-hal ini dapat dilakukan untuk uh, membantu agar tetap responsif programnya dan tidak memberatkan sistem atau tidak memberatkan chip. Kemudian selanjutnya nomor 9, buatlah program yang menampilkan bilangan kecepatan 3 mulai dari 1 sampai dengan 30. Namun lewati angka 15 menggunakan continue. Lalu jelaskan. Sini saya akan share, saya buatnya di VS Code. Berikut ini kode-kode yang sudah saya buat. Oh maaf, mohon maaf tadi videonya terjeda karena ada kesalahan, sedikit kesalahan. Saya akan share kode programnya. Oke, for i in range 1 sampai 31. Karena di sini kita akan mengurutkan dari angka 1 sampai angka 30 ya, dengan kelipatan 3. Dan if i sama dengan 15, jadi jika sudah sampai pada angka 15, continue. Ini akan melewati. Ini adalah kode untuk melewati angka 15. Agar angka 15-nya itu tidak ditampilkan ya. Kemudian kita akan buat, ini kan kita mau cari kelipatan 3. If i, ini ya, dulu, habis dibagi dengan 3, misalnya kalau dibagi dengan 3 jadinya 0. Gitu ya. Untuk kita membuat ini adalah kelipatan daripada 3. Saran, oke. Ini ada, kita lihat contoh outputnya, bisa, ada angka 3, 6, 9, 12, 18, 21. Harusnya kan siap 12 kalau kelipatan 3 itu ada 15 ya. Tapi karena tadi adanya continue, maka angka 15 itu dilewati langsung menjadi ke bilangan berikutnya, kelipatan 3 berikutnya yaitu 18. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Diberikan deret angka. Saya akan menggantikannya dengan NIM saya 250705004 ya. Tunjukkan langkah demi langkah bagaimana proses pengurutan menggunakan selection sort hingga data terurut secara ascending. Jadi ascending itu kita mau mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, gitu ya. Dengan angka-angkanya adalah NIM saya. Konsep selection sort ini kan dia akan bekerja dengan dia cari dulu. Misalnya kita pada indeks pertama, dia cari dulu dari data awal itu angka mana yang paling kecil. Kemudian angka yang paling kecil itu akan dipindahkan ke depan. Kita lihat contohnya. Selection sort. Ini dia menggunakan array. Len array ini dia akan menghitung jumlah elemen dalam array tersebut. Ada 9, 2, 5, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 4. Oke. Kedua ada perulangan utama untuk menentukan posisi target. Dari kiri ke kanan. Dia kan jalannya itu dari kiri ke kanan. For i in range. Ini kan ya ulangan di luar ya. Ulangan utama. Kemudian for j in range. J ini adalah proses yang ada di dalamnya lagi. Untuk mencari angka yang lebih kecil.
sisa array. Misalnya kita mencari dari array yang indeks 0. Jadi sisa array-nya yang belakangnya itu kita mencari ini dari kecil. Maka akan ditukar dengan i tadi. Tukar angka di posisi target atau i dengan angka terkecil yang ditemukan. Jika kalau ada nilai yang terkecil, dia akan dipindahkan dengan yang di target yang di posisi i tadi. Tergantung i-nya apa. Kalau indeksnya 0, maka dia akan menggantikan posisi yang 0. Jika indeksnya 1, maka dia akan menggantikan posisi indeks 1. Kita bisa lihat indeks awalnya. Nanti dia akan keluar ya setiap proses-proses iterasinya. Data awalnya 250705004. Terus kita akan menjalankan functionnya selection sort ya. Baik, kita lihat contoh outputnya. Ini data awalnya 250705004. Jadi kita mulai dari yang indeks yang ke-0. Ini sebagai i. Kemudian dia akan melihat data selebihnya dari 5 sampai 4. Ini apakah ada yang lebih kecil daripada 2? Jawabannya yaitu 0. Yang paling kecil ya, yang paling kecil itu ada 0. Jadi akan diubah posisinya. 0 menduduki indeks ke-0 dan 2 akan menduduki indeks ke-2. Mengganti posisi 0. Sehingga iterasi yang pertama ada 0527 05004. Kemudian kita lihat lagi pada indeks yang pertama. Dia mencari angka yang lebih kecil, yang paling kecil pada sisa data yang ada di belakangnya. Yaitu ada 0 juga. Pada indeks yang ke-4. Jadi 5 akan menggantikan posisi di indeks yang ke-4 dan 0 ini akan berubah posisinya ke indeks yang pertama sehingga menghasilkan iterasi 2 0027550004. Kemudian lanjut pada indeks yang kedua. Dia akan mencari lagi yang terpaling kecil di antara sisa data ini. Dan jawabannya juga ada 0. Ya, angka 0 pada indeks yang ke-6. Pada indeks yang ke-6. Jadi dia akan mengganti posisi dengan yang indeks kedua. Sehingga menghasilkan iterasi yang ketiga 000755204. Lanjut lagi. Pada indeks yang ketiga, ke angka 7. Dia akan mencari mana yang paling kecil dari angka data sisanya. Yaitu ada angka 0 pada indeks yang ke-7. Dia akan menggantikan posisi indeks ke-3 ini. Sehingga iterasi yang keempat adalah 000055274. Kemudian selanjutnya kita mau melihat yang ini, indeks ke-4 ya. Dia akan membaca data yang paling kecil dari data yang selebihnya itu, yaitu ada yang paling kecil ada 2. Sehingga 2 akan menggantikan posisi 5 dan 5 akan ditempatkan di posisi 2. Sehingga iterasi yang kelima adalah 000025574. Kemudian dari indeks berikutnya, dia akan cari lagi yang paling kecil, yaitu ada 4. Jadi mereka akan bertukar posisi, 4 akan bertukar posisi dengan angka 5, sehingga menghasilkan iterasi 00024575. Kemudian, pada indeks berikutnya, sama juga cara kerjanya, dia akan mencari angka paling kecil pada data-data yang ada yang ada di sisanya ya, yang dari kiri ke kanan, berarti yang ada di sebelah kanannya, sisa angka yang ada di sebelah kanannya. Saya kayak gini, angka 7, sisanya kan 5. Apakah 7 lebih kecil daripada 5? Enggak, jawabannya 5 lebih kecil ya daripada 7. Jadi maka 5 ini akan dipindahkan ke posisi yang 7. Sehingga iterasi ke-8 0000245577. Iterasi ke-9 ini sama, udah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar.
Sehingga data akhir terurutnya adalah 0000245557. Cukup sekian uh, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.